Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, naw'al idhafati al-awwalu ta'rifuhuma, al-thani hukmuhuma. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai idhafah. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan naw'al idhafati, dua macam idhafah. Al-awwalu ta'rifuhuma, yang pertama adalah definisi dari kedua idhafah tersebut, ats-tsani hukmuhuma. Dan yang kedua adalah hukum yang berlaku bagi dua jenis idhafah tersebut. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-387 sampai bait yang ke-390. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, ini sebelumnya, lima siwa dhainika wakhsus awwala. Ya, wakhsus awwala. Dan khususkanlah yang pertama. Yang pertama dari idhofah berarti mudhaf. Au a'tihi ta'rifa billadhi tala. Ya, atau ya, datangkanlah makna ma'rifah. Ya. Dengan apa kita bisa mengkhususkan mudhaf atau memberikan makna ma'rifah kepada mudhaf billadzi tala. Ya, dengan kata yang datang setelahnya. Artinya apa? Mudhaf ilaihi. Kemudian beliau melanjutkan wa in yushabihil mudhafu yaf'alu wasfan fa'an tankirihi la yu'zalu. Kemudian jika susunan idhafah itu mudhafnya itu menyerupai yaf'alu. Artinya apa? Dia itu menyerupai fi'il mudhari' dari sisi amalannya dan juga penunjukan waktunya. Kemudian wasfan fa'an tankirihi wa la yu'zalu. Maka pada saat itu mudhaf itu tidak terlepas, ya, tidak terlepas dari kenakirohannya secara mutlak. Artinya apa? Kalau nanti itu misalnya mudhafnya itu menyerupai fi'il mudhari', walaupun mudhaf ilaihinya itu ma'rifah atau nakiroh, namun mudhafnya itu tidak terlepas kenakirohannya secara mutlak. Ya, nanti akan dijelaskan maksudnya. Kemudian beliau melanjutkan, ka rubba rajina azimil amali murawwa'il qalbi qalilil khiyali. Contoh yang beliau berikan, rubba rajina, betapa banyak orang yang berharap kepada kami, azimil amali, orang yang besar angan-angannya. Maka azimi ini itu sifah musyabbahah. Ya, kemudian dia itu beramal seperti amalannya fi'il mudhari'. Maka ini masuk ke penjelasan yang di bait sebelumnya. Ya. Kemudian murawwa'il qalbi qalilil khiyali. Yang takut hatinya dan juga kurang kecerdasannya. Ya, atau kurang tipu dayanya, kurang kecerdasannya. Maka di sini murawwa' itu adalah isim maf'ul. Ini juga dapat beramal seperti amalannya fi'il. Sehingga nanti murawwa' ini itu juga masuk ke dalam pembahasan yang disebutkan di bait sebelumnya. Kemudian qalilil khiyali, ya, kurang kecerdasannya. Ini juga sifah musyabbahah. Ini juga masuk dalam pembahasan ini. Wadil idhafatus muhuma lafdhiyah wa tilka mahdhatun wa ma'nawiyah.
Maka contoh yang diberikan di sini, ya rubba rojina azimil amali murawwa'il qalbi qalilil khiyali ini, itu idhofahnya itu disebut idhofah lafdhiyah. Watil kamakhdhatun wa ma'nawiyah. Sedangkan idhofah yang dijelaskan pada bait yang sebelumnya lagi. Karena pada bait yang sebelumnya ada turisina, ya turisina. Pada saat itu kita membahas mengenai bahwa idhofah itu memiliki makna yang diniatkan dari huruf jar min, fi atau lam. Nah itu apa? Itu adalah idhofah mahdhah atau idhofah ma'nawiyah. Nah maka di sini dijelaskan perbedaan dari kedua idhofah tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan mengenai bait ini, beliau mengatakan al-idhofatu naw'ani. Idhofah itu ada dua macam. Al-awwalu, macam atau jenis yang pertama, idhofatun ma'nawiyatun, yaitu idhofah ma'nawiyah. Wahiyya ma afadatil mudhofa ta'rifan au takhsisan. Yang dimaksud dengan idhofah ma'nawiyah itu adalah idhofah yang membuat mudhof itu memiliki makna ma'rifah atau memiliki makna takhsis, pengkhususan. Nah, itu yang disebut dengan idhofah ma'nawiyah. Wala yakunul mudhofu fiha wasfan mudhofan ila ma'mulihi. Dan pada idhofah ma'nawiyah ini, itu mudhofnya itu bukan berupa wasf yang disandarkan kepada ma'mulnya. Ya, artinya idhofah ma'nawiyah ini, itu mudhofnya bukan berupa wasf. Ya, bukan sesuatu yang beramal. Yang diidhofahkan atau mudhof ilaihinya itu adalah ma'mulnya, bukan seperti itu. Kama fin naw'i tsani, ya sebagaimana pada macam yang kedua. Berarti macam yang kedua, yang idhofah lafdhiyah itu mudhofnya adalah wasf yang beramal, kemudian mudhof ilaihinya adalah ma'mulnya. Bal yaghlibu an yakunal mudhofu fiha isman minal asma'il jamidatil baqiyati ala jumudiha. Ya bahkan pada idhofah ma'nawiyah ini itu kebanyakan atau biasanya mudhofnya itu berupa isim jamid. Ya, merupakan salah satu isim dari isim-isim jamid. Yang isim jamid tersebut ya, tetap berada dalam kejumutannya. Ya, isim jamid itu kan isim yang tidak berasal dari kata lain. Ya, tidak diturunkan atau diderivasikan dari kata yang lain. Nah, pada idhofah ma'nawiyah itu biasanya mudhofnya itu berupa isim jamid yang tetap kepada kejumutannya. Kemudian beliau melanjutkan, kal masodiri. Ya, contoh dari isim jamid itu adalah masdar. Nahwu contohnya, buka uttifli, tangisan bayi. Ya, maka buka di situ itu adalah masdar. Dan masdar adalah isim jamid. Kemudian, sorirul qalami. Ya, suara pena. Ya, sorir itu juga adalah masdar. Dan dia itu juga adalah isim jamid. Kemudian beliau melanjutkan, au asma'il masadiri. Ya, atau contoh dari isim jamid adalah isim masdar. Isim masdar. Contohnya apa? Mithlu ata'un. Ya, mithlu ata'un. Ata'un itu adalah pemberian. Kemudian qublatun. Ya, qublatun. Yaitu ya kecupan. Nah, apa beda masdar dengan isim masdar? Kita lihat catatan kaki, sayatil farqu bainal masdari wasmil masdari fi babi i'malil masdari insyaallahu.
nanti akan datang penjelasan mengenai perbedaan antara masdar dan isim masdar pada bab ya i'malul masdar, insyaallah. Kemudian wal mushtaqqatil lati la amala laha. Ya, kemudian contoh dari isim jamid itu adalah isim mushtaq. Ya, isim mushtaq itu kan isim yang berasal dari kata yang lain. Yang biasanya kita hafalkan menggunakan tasrif istilahi. Namun apa? Wal mushtaqqatil lati la amala laha, yaitu isim-isim mushtaq yang tidak beramal. Ya, tidak beramal. Contohnya apa? Ka asma'iz zamani. Atau wal mushtaqqati ini lebih tepat jadi khobar yakuna. Berarti an yakunal mudhafu fiha al mushtaqqatil lati la amala laha. Ya, berarti biasanya mudhaf bagi idhofah ma'nawiyah itu selain isim jamid itu juga berupa isim-isim mushtaq yang tidak beramal. Ya, isim-isim mushtaq yang tidak beramal. Apa contoh dari isim mushtaq yang tidak beramal? Ka asma'iz zamani wal makani wal alati. Seperti isim zaman, ya isim makan, dan isim alat. Ya, kita kan sudah menghafal juga di tasrif istilahi. Wazan-wazan dari isim zaman, isim makan, isim alat. Ya, seperti maf'alun, ya maf'ilun, dan seterusnya. Nahwu contohnya majra, ya aliran. Kemudian majma'un, kumpulan, ma'ridun, pameran, mibradun, ya seperti kikir atau parutan, mihrathun, ya baja atau ya yang untuk membaca lah, luku dan lain sebagainya. Kemudian wal mushtaqqatid dallati ala zamanin maudin. Dan juga biasanya mudhaf bagi idhofah ma'nawiyah itu berupa isim mushtaq yang menunjukkan akan masa yang lampau, ya zaman yang telah berlalu. Nahwu contohnya katibud darsi amsi maujudun. Katibud darsi amsi maujudun. Penulis dari pelajaran kemarin itu ada atau hadir. Maka di sini katibu itu adalah isim fa'il. Isim fa'il itu isim mushtaq yang bisa beramal. Namun di sini jelas menunjukkan masa yang lampau karena di situ ada amsi. Ya. Kemudian wakadha af'alut tafdhili. Ya, atau wakadha af'alat tafdhili. Dan mudhaf bagi idhofah yang dibahas di sini, yaitu idhofah ma'nawiyah, itu juga bisa berupa af'alu yang bermakna at-tafdhil. Nahwu contohnya, al-muru'atu a'dhamu fadilatin. Kewibawaan itu adalah keutamaan yang paling agung. Ya, a'dhamu di situ sebagai af'alu at-tafdhil itu menjadi mudhafnya. Nah, kemudian mithalu dzalika, contoh dari pembahasan ini, kitabu Khalidin jadidun. Kitabu Khalidin jadidun. Buku milik Khalid baru. Ya, buku milik Khalid baru. Fa kalimatu kitabu, ya maka kata kitab di situ idza ukhidta atau idza ukhidat wahdaha dallat ala kitabin ghairi muayyanin. Maka kata kitab itu jika diambil satu saja, artinya diambil seorang, yang diambil sendirian, itu dallat ala kitabin ghairi muayyanin. Maka pada saat itu ketika kita mendengar kitabun, ya, kitabun itu kalau diambil sendiri itu menunjukkan buku yang tidak tertentu. Artinya buku yang manapun bisa. Ya, buku tulis, ya, buku yang digunakan untuk pelajaran, dan lain sebagainya. Masih umum. Kemudian tidak jelas juga milik siapa. Ya, tidak jelas.
Mengapa? Li'annahu nakirotun. Karena kitabun itu adalah isim yang nakiroh. Fa'idha qulta kitabu Khalidin. Namun jika engkau mengatakan kitabu Khalidin, kitab milik Khalid, bil idhofati, ya dengan mengidhofahkan kitabu ke Khalidin, faqad ayyantahu. Ya maka engkau telah menentukan, ya memberikan penentuan terhadap kitabnya bahwa kitab itu adalah milik Khalid. Wa arraftahu, dan juga engkau memakrifahkan kitab tersebut. Karena disandarkan kepada sesuatu yang ma'rifah, yaitu Khalid. Kemudian wa idza qulta asma'u bukain. Asma'u bukaan, maaf ya. Wa idza qulta asma'u bukaan. Dan jika engkau mengatakan saya sedang mendengar sebuah tangisan min ghairi idhafatin, tanpa diidhofahkan, ya berarti tangisannya itu umum. Kana lafzul bukai aman. Maka pada saat itu, lafadz dari bukaan di sini, itu adalah umum. Ya, bisa tangisan siapa saja. Ya, tangisan wanita, tangisan laki-laki, tangisan anak-anak, dan lain sebagainya. Umum. Masih banyak kemungkinan. Yashmulu buka at-tifli. Yang tangisan yang umum tersebut, itu mencakup tangisan bayi. Wa buka al-mar'ati. Ya, bisa juga tangisan wanita. Wa buka ar-rajuli. Bisa juga itu tangisan seorang laki-laki. Fa idza adhaftahu ila nakiratin. Maka jika engkau menyandarkan atau mengidhofahkan lafadz buka tersebut kepada isim nakiroh. Wa qulta, dan engkau mengatakan asma'u buka al-tiflin. Saya sedang mendengar tangisan seorang bayi. Ya, tangisan seorang bayi. Maka tangisannya semakin jelas, ya milik bayi. Tapi bayinya masih umum. Ya, bayinya itu masih belum ditentukan apakah bayi itu adalah fulan, ya atau fulanah dan lain sebagainya. Atau fulan, fulan A atau fulan B dan lain sebagainya. Faqad khassastahu, maka engkau telah mengkhususkan tangisannya. Ya, mengkhususkan bahwa tangisan itu tangisan bayi. Wa dayyaqta umumahu, dan engkau telah menyempitkan keumuman dari tangisan tersebut. Kita lihat catatan kaki. Ya. Hunaka asma'un masmu'atun 'anil arabi mulazimatun littangkiri. Nah, di sana ada isim-isim yang masmu', yang didengarkan atau diriwayatkan dari orang Arab. Berarti ini bukan qiyasi, tetapi sesuatu yang memang ya, diucapkan oleh orang Arab, yang itu terus-menerus dalam keadaan nakiroh. La tufiduhal idhofatu ta'rifan wala takhsisan. Yang isim-isim tersebut, itu walaupun diidhofahkan, itu tidak menjadi ma'rifah dan juga tidak menjadi khusus. Artinya isim-isim tersebut, walaupun diidhofahkan kepada isim apapun, ya isim ma'rifah atau isim nakiroh, itu tidak memberi makna ta'rif, ya ma'rifah, atau juga takhsis, tidak menjadi khusus. Mithlu, contoh dari kata itu adalah ghairu. Ya, ghairu itu adalah isim yang digunakan oleh orang Arab dan selalu bermakna nakiroh. Taqulu, engkau mengatakan, ja'ani rajulun ghairuka. Ja'ani rajulun ghairuka. Telah mendatangiku seorang laki-laki selain engkau. Ya, telah mendatangiku seorang laki-laki selain engkau. Fatasifu bihan nakiratu ma'a idhofatiha lid-dhamiri. Maka perhatikan di sini, rajulun ghairuka. Maka ghairuka
itu menyifati isim nakiroh, yaitu rojulun. Ya, ghairuka itu menyifati rojulun, padahal rojulun itu nakiroh. Sifat bagi nakiroh seharusnya kan nakiroh juga. Ma'a idhofatiha lid-dhamiri, padahal ghairu itu diidhofahkan kepada dhamir. Ya, dhamir itu ma'rifah. Tetapi di sini karena ghairu itu selalu nakiroh, walaupun diidhofahkan ke dhamir, dia tetap nakiroh. Illa idza waqa'at baina diddaini la qasima lahuma. Kecuali jika kata ghairu tersebut itu terletak di antara dua hal yang berlawanan, di mana di antara dua hal tersebut itu tidak terpisahkan oleh kata yang lain. Ya, maka pada saat itu ghairu itu artinya kalau lafadz ghairu itu terletak di antara dua kata yang berlawanan dan tidak ada perantaraannya, maka dia bisa menjadi ma'rifah. Ya. Mithlu contohnya al-ilmu ghairul jahli. Ilmu itu bukan kebodohan. Fa innaha tata'arrafu. Maka pada saat ini ghairu itu menjadi ma'rifah. In kana ma udhifat ilaihi ma'rifatan. Ya, namun itu jika yang diidhofahkan kepada ghairu itu adalah isim yang ma'rifah. Berarti syaratnya mudhof ilaihinya ma'rifah, kemudian ghairu terletak di antara dua kata yang berlawanan dan tidak ada perantaraannya. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara contoh dari pembahasan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah ayat ke-7. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Maka di sini fawaqa'at ghairi, maka kata ghairi di sini itu juga ma'rifah. Kenapa? Ghairi tersebut terletak sifatan lil mausuli. Itu menjadi sifat bagi mausul, yaitu alladzina. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairi itu menjadi sifat bagi alladzina. Wa huwa ma'rifatun, dan mausul, ya isim mausul alladzina itu isim yang ma'rifah. Wa qad waqa'at baina mutadaddaini. Dan ghairi di sini itu terletak di antara dua hal yang berlawanan. Yaitu apa? Alladzina an'amta 'alaihim dan al-maghdubi 'alaihim. Ya. Li'annal mun'ama 'alaihi wal maghduba 'alaihi mutadaddani. Karena orang-orang yang diberi nikmat kepadanya dan juga orang yang dimurkai itu adalah dua hal yang berlawanan. Yang satu diberi nikmat, yang satu dimurkai, itu berlawanan. Maka di sini ghairi itu dianggap ma'rifah. Au yuqalu, atau ada juga ulama tafsir atau ulama bahasa, ya lughah yang mengatakan itu bukan ma'rifah. Penjelasannya bagaimana? Innalismal mausula lam yuqsad bihi qaumun bi'a'yanihim. Ya, sesungguhnya isim mausul yang ada di situ, alladzina, itu tidak dimaksudkan kepada suatu kaum tertentu. Ya kan, alladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Itu kan sebetulnya tidak ditujukan kepada suatu kaum tertentu. Masih cukup umum, ya cukup umum. Fahuwa qaribun minan nakiroti, maka yang seperti itu lebih dekat kepada nakiroh. Ya, ini menurut pendapat yang lain. Wa minal alfadhillati la taqbalut ta'rifa, dan di antara lafat-lafat yang digunakan oleh
orang Arab yang dia itu tidak bisa menerima ta'rif, ya artinya tidak bisa menjadi ma'rifah, terus nakiroh. Itu apa? Hasbu. Nah, contohnya adalah kata hasbu. Nahwu contohnya, hadza Khalidun hasbaka min rajulin. Ini adalah Khalid, yang dia adalah yang mencukupimu dari laki-laki. Ya, artinya Khalid adalah laki-laki yang cukup bagimu. Bin nasbi, dan hasba di sini dibaca nasab. Ala annahu halun min Khalidun. Ya, dibaca nasab karena dia berkedudukan sebagai hal bagi Khalid. Wal halu la yakunu illa nakiratan. Nah, ini syahidnya. Dan hal itu tidak mungkin ya selain nakiroh. Atau hal itu pasti nakiroh. Mudahnya seperti itu. Maka di sini hasbu atau hasba di sini itu adalah ya selalu nakiroh walaupun diidhofahkan kepada dhamir. Wa minha, dan di antara lafat-lafat yang orang Arab menentukan dia itu selalu nakiroh itu adalah nahika. Ya, nahika. Bima'na hasbuka wa kafika. Nahika itu artinya ya sudah mencukupi. Ya sudah mencukupi bagimu atau ya sudah cukup bagimu. Ya mencukupimu atau cukup bagimu. Nahwu contohnya nahika bi Alfiyati bni Malikin. Ya sudah cukup bagimu Alfiyah ibnu Malik. Wal makna, di mana maknanya Alfiyatu bni Malikin nahika an talabi ghairiha likifayatiha fin nahwi. Ya, Alfiyah ibnu Malik itu sudah cukup bagimu, ya mencukupimu dari mencari kitab yang lain, ya mencari yang selain Alfiyah untuk mencukupinya dari ilmu nahwu. Ya, artinya bagimu, ya bagi lawan bicara tersebut, Alfiyah itu sudah cukup bagimu untuk memahami ilmu nahwu. Kira-kira seperti itu. Fanahika khobarun muqaddamun. Maka pada saat itu nahika kedudukannya adalah khobar yang didahulukan. Bi alfiyati, kemudian lafadz bi alfiyati, alba'u harfu jarrin zaidun. Ba di situ adalah huruf jar tambahan. Wa alfiyati, dan lafadz alfiyati majrurun lafdhan marfu'un mahallan. Itu walaupun secara lafadz itu majrur, namun secara kedudukan dia marfu'. Mengapa? Ala annahu mubtada'un muakhkharun. Karena dia adalah mubtada' yang diakhirkan. Kita kembali ke atas. Wa summiyatil idhofatu fil mithalaini ma'nawiyatan. Dan idhofah ini pada dua contoh yang di atasnya tadi berarti ya yang kitabu Khalidin jadidun, kemudian asma'u buka'a tiflin. Ya, maka pada dua contoh tersebut itu dinamakan dengan idhofah ma'nawiyah. Mengapa? Li'annaha afadatil mudhofa amron ma'nawiyan. Karena susunan idhofah yang ada pada dua contoh tersebut, itu memberikan mudhof, makna, yang memberikan faedah atau makna kepada mudhof, sesuatu yang maknawi. Ya, faedah yang diberikan itu sesuatu yang maknawi. Apa itu? Wa huwa ta'rifu fil mithalil awwali, yaitu ma'rifah, ya makna ma'rifah pada contoh yang pertama. Yang pertama tadi kan kitabu Khalidin. Kitabu Khalidin. Maka kitabun yang tadinya nakiroh, ketika diidhofahkan kepada Khalidin itu menjadi ma'rifah. Mengapa? Li'annal mudhofa ilaihi ma'rifatun. Karena mudhof ilaihnya, yaitu Khalidin, itu ma'rifah. Wat takhsisu fil mithali tsani. Ya, sedangkan makna yang dibawa oleh idhofah pada contoh yang kedua, yaitu asma'u buka'a tiflin, itu menjadi takhsis.
ya takhsis. Artinya apa? Tadinya tangisan itu bisa umum. Nah, di sini disempitkan menjadi tangisan bayi. Li'annal mudhofa ilaihi nakirotun. Karena mudhof ilaihnya itu nakirah. Ya, ini kaidah yang umum yang dibawa di sini untuk memudahkan saja, bukan menjadi kaidah yang memastikan. Bahwa kalau mudhof ilaihnya itu ma'rifah, itu biasanya makna yang dibawa itu ta'rif, yang mema'rifahkan. Sedangkan kalau mudhof ilaihnya itu nakirah, itu makna yang dibawa itu takhsis. Ya, makna yang dibawa itu takhsis. Kita lihat catatan kaki. Al-farqu bainat ta'rifi wa takhsisi, ya, perbedaan antara ta'rif dengan takhsis. Anna ta'rifa huwa ta'yinul ladzi yuzilul ibhama 'anin nakirati. Ta'rif atau memakrifahkan itu adalah penentuan, yang membuatnya menjadi menentukan atau pembatasan yang menghilangkan kesamaran yang dikandung oleh isim nakirah. Artinya begitu menjadi ma'rifah, kesamarannya itu menjadi hilang. Wa yaj'aluha fi 'idadil ma'arifi. Ya, kemudian menjadikan mudhofnya tadi atau isim nakirah tadi itu menjadi setara atau sebanding dengan isim-isim ma'rifah. Walidha qalu, ya, dan oleh karena itu para ulama dahulu mengatakan, ulama nahwu, innal mudhofa ila ma'rifatin huwa fi darajatil mudhofi ilaihi. Bahwa mudhof kepada isim ma'rifah, itu mudhof tersebut itu memiliki tingkatannya si mudhof ilaihi. Yang kita sudah belajar bahwa ya, ma'rifah itu juga kedudukannya ada bertingkat. Maka kedudukan dari si mudhof itu mengikuti kedudukannya si mudhof ilaihi. Illa al-mudhofa lid-dhamiri. Ya, melainkan, ya, kecuali kata yang diidhofahkan kepada dhamir. Fahuwa fi darajatil alami. Ya, maka sebuah kata yang diidhofahkan kepada dhamir itu ma'rifahnya itu setingkat dengan alam. Ya. Wa qad taqaddama dzalika fi awwalin nakirati wal ma'rifati. Ya, dan tingkatan dari kema'rifahan itu sudah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan isim nakirah dan isim ma'rifah. Nah, itu adalah ta'rif. Wa amma takhsisu, adapun yang dimaksud dengan takhsis itu adalah fahuwa taqlilul ishtirakil ma'nawiyyi fin nakirati. Yang dimaksud dengan takhsis itu adalah mengurangi atau menyempitkan kesamaan maknawi yang dimiliki oleh isim nakirah. Ya, contohnya tadi tangisan. Ya, tangisan itu kan umum, siapapun bisa menangis. Maka disempitkan di situ, disempitkan dengan cara disandarkan pada suatu kata. Misalnya tangisan bayi, atau tangisan wanita, atau tangisan laki-laki. Fannakiratu idza udhifat, ya, maka isim nakirah kalau diidhofahkan, kaqaulika, sebagaimana ucapanmu, Khalidun rajulu ilmin. Khalid adalah, ya, seorang laki-laki yang, ya, berilmu. Dhaqa umumuha. Ya, maka pada saat itu menjadi menyempit keumumannya. Ya, kalau Khalidun rajulun kan masih umum. Khalid adalah seorang laki-laki. Dengan disandarkan kepada ilmu, rajulu ilmin, keumumannya itu menjadi berkurang. Wasarat fi darajatin bainal ma'rifati wan nakirati. Maka lafadz rajulu tadi itu menjadi tingkatannya di antara ma'rifah dan nakirah. Ya, artinya bukan ma'rifah juga bukan nakirah. Ya, ada di antaranya. Itu yang dimaksud dengan takhsis. Beliau menambahkan falam tarqa fi ta'yini madluliha. Maka pada saat itu lafadz rajulu itu belum mencapai, ya, belum bisa menentukan
yang ditunjukkan, madlulnya. Ya, rajulun itu belum menjadi tertentu, belum menjadi sesuatu yang sangat jelas tertentu. Wa tahdidil muradi biha, ya, dan juga si rajulu tersebut belum menjadi spesifik maksudnya. Ila darajatil ma'rifatil khalisati, sebagaimana atau sampai ke derajatnya ma'rifah yang murni. Ya, walaupun sudah menjadi lebih sempit, tapi belum menjadi tertentu spesifik sebagaimana isim ma'rifah. Walam tanzil fi ibhamiha wa syuyu'iha ila darajatin nakiratil mahdhati. Dan juga ya belum turun kedudukannya sampai menghilangkan kesamaran ya, dan keumumannya sampai tingkatan nakiroh murni. Karena kan kalau rajulun saja umum, begitu disandarkan dengan ilmin, itu keumumannya menjadi berkurang. Ya, sehingga dia ya walaupun samar, tetapi kesamarannya itu berkurang. Ya, wa yattadhihu dzalika bi ta'ammulil mithalil madhkuri, dan itu menjadi lebih jelas ya, dengan merenungkan contoh yang disebutkan tadi. Kita lanjutkan. Wa tusamma mahdhatan, dan idhofah ma'nawiyah ini itu juga disebut dengan idhofah mahdhah. Ya, idhofah yang murni. Mengapa? Li'annaha khalisatun min niyyatil infisali. Karena idhofah ma'nawiyah ini itu murni dari niat untuk menyambung. Maaf, infisal memisahkan. Karena idhofah mahdhah ini itu murni ya, atau ya suci, murni, kosong dari niat untuk memisahkan. Jadi tidak ada niat untuk memisahkan. Nah, apa nanti maksudnya? Kita bisa lebih jelas kalau melihat contoh yang kedua nanti. 5 baina tarafaiha. Ya, tidak ada niat memisahkan antara dua sisi, yaitu mudhof dan mudhof ilaihi. Min quwwatil ittisali wal irtibati. Tidak ada niat untuk memisahkan antara keduanya karena kuatnya ikatan dan juga ya keterkaitan antara mudhof dan mudhof ilaihi. Walihada fahiya ala ma'na harfin min hurufil jarri. Maka karena kuatnya ikatan antara mudhof dan mudhof ilaihi, itu ditakdirkan ada makna salah satu huruf dari huruf jar, kama madha, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Nah, itu adalah jenis idhofah yang pertama. An-naw'u tsani, jenis idhofah yang kedua, al-idhofatul lafdhiyatu, yaitu idhofah lafdhiyah. Wahiyya an yakunal mudhofu fiha wasfan amilan. Idhofah lafdhiyah itu ketika mudhofnya itu berupa wasf yang dapat beramal. Wa huwa kullu ismi fa'ilin. Apa itu wasf yang dapat beramal? Yaitu setiap isim fa'il. Au maf'ulin. Atau juga isim maf'ul. Bima'nal hali awil istiqbali. Yang isim fa'il dan isim maf'ulnya itu menunjukkan waktu sekarang atau waktu yang akan datang. Au sifatin musyabbahatin. Dan wasf yang beramal itu juga setiap sifat musyabbahah. Wala takunu illa liddawami ghaliban. Dan sifat musyabbahah itu ya sesuai namanya, itu menunjukkan sesuatu yang terus-menerus berkesinambungan. Ya, biasanya seperti itu. Mithalu dzalika, dan contohnya itu adalah sani'ul ma'rufi ma'jurun. Sani'ul ma'rufi ma'jurun. Orang yang mengerjakan kebaikan itu mendapatkan pahala, ya dibalas dengan ganjaran. Fasani'u mudhafun, maka lafadz sani'u adalah mudhaf. Wa huwa ismu fa'ilin, dan sani'u itu isim fa'il lil hali awil istiqbali, yang menunjukkan keadaan sekarang dan waktu yang akan datang.
Wa qad udhifa ila ma'mulihi. Dan sungguh lafadz sani'u itu diidhofahkan kepada ma'mulnya. Ya. Mengapa? Ya karena sani'un itu bisa beramal kepada mudhaf ilaihinya. Ya, menjadi apa? Sani'un al-ma'rufa ma'jurun. Ya, sani'unil ma'rufa ma'jurun. Al-ma'rufa itu bisa menjadi maf'ul bihinya. Ya, tetapi di sini menjadi sani'ul ma'rufi ma'jurun. Ya, maka di sini sani'u diidhofahkan kepada ma'mulnya. Fa innal mudhafa ilaihi huna maf'ulun bihi. Ya, maka di sini mudhaf ilaihinya yaitu al-ma'rufa itu maf'ul bih fil makna, secara makna. Ya, tadi kan sani'unil ma'rufa ma'jurun. Maka dia maf'ul bih lil mudhafi, bagi mudhafnya, yaitu apa? Wa huwa sani'u, yaitu lafadz sani'u. Maka yang ini tadi adalah contoh untuk yang isim fa'il. Kemudian beliau melanjutkan wa mithalus mil maf'uli, dan contoh ketika mudhafnya itu berupa isim maf'ul, yaitu mahmudul khisali mamduhun. Ya, mahmudul khisali mamduhun. Perilaku yang terpuji itu merupakan perkara yang terpuji. Maka di sini kita melihat mahmud itu adalah isim maf'ul yang dapat beramal. Di mana al-khisal di sini itu secara makna itu adalah naibul fa'il bagi isim maf'ul. Kemudian wa mithalus sifatil musyabbahati, dan contoh untuk sifah musyabbahah katsirul kalami madhmumun. Banyak berbicara itu merupakan sesuatu yang tercela. Maka di sini kita melihat bahwa semua dari mudhaf, dari susunan idhofah ini itu adalah wasf yang dapat beramal. Kemudian beliau melanjutkan wa hadzan naw'u la yastafidu fihil mudhafa minal mudhafi ilaihi ta'rifan wala takhsisan. Nah, ini adalah bedanya dengan idhofah ma'nawi tadi. Maka untuk idhofah lafdhiyah ini, ya macam yang ini, itu tidak membawa makna kepada mudhaf dengan adanya mudhaf ilaihi tersebut, tidak membawa makna ta'rif, ya ma'rifah, dan juga tidak membawa makna takhsis terhadap mudhaf. Ya, atau kalau susunannya mungkin lebih mudah, maka pada jenis ini, itu dengan adanya mudhaf ilaihi, itu tidak membawa makna ta'rif dan makna takhsis terhadap mudhaf. Wa innama faidatuha at-takhfifu bihadzfit tanwini awin nuni. Ya, maknanya itu saja. Dan sesungguhnya faidah yang diberikan oleh susunan idhofah lafdhiyah ini itu hanya takhfif, meringankan bacaan. Ya, bagaimana meringankan bacaannya? Bihadzfit tanwini awin nuni, dengan menghapus tanwin atau juga menghapus nun. Menjadi lebih mudah dibaca, lebih ringan. Walihada summiyatil idhofatu lafdhiyatan. Walihada summiyatil idhofatu lafdhiyatan. Dan oleh karena itu, idhofah yang jenis ini itu dinamakan dengan idhofah lafdhiyah. Li'anna faidataha tarji'u ilal lafdhi. Karena faidahnya itu hanya kembali kepada lafadz saja. La ilal makna, tidak kembali kepada makna. Kama fin naw'il awwali, sebagaimana pada contoh yang telah lalu. Wa tusamma ghaira mahdhatin. Dan idhofah lafdhiyah ini itu juga dinamakan sebagai idhofah ghaira mahdhah. Mengapa? Li'annaha ala taqdiril infisali. Karena idhofah lafdhiyah ini itu bisa
ditakdirkan infisal, pemisahan antara mudhaf dengan mudhaf ilaih. Taqulu, ya misalnya engkau katakan, hadza katibut darsi al-ana. Ya, hadza katibut darsil ana. Ini adalah penulis pelajaran saat ini. Ala takdiri, maka takdirnya bagaimana? Hadza katibunid darsa. Hadza katibunid darsa. Ini adalah penulis dari pelajaran. Ad-darsa di sini itu asalnya adalah maf'ul bih bagi katibun. Ya, tetapi di sini diidhofahkan tujuannya tadi untuk takhfif. Kan lebih mudah mengatakan hadza katibud darsi daripada hadza katibunid darsa. Ya, jauh lebih mudah. Maka ini yang dimaksudkan, faedahnya itu hanya takhfif saja. Fafihi dhamirun mustatirun huwal fa'ilu. Maka pada lafadz katibun itu terkandung dhamir mustatir yang menjadi fa'ilnya. Wa huwa fasilun bainal mudhafi wal mudhafi ilaihi fi halil idhofati. Dan fa'il tersebut itu menjadi perantaraan antara mudhaf dengan mudhaf ilaih fi halil idhofati jika itu diidhofahkan. Wal makna wahidun, dan secara makna sama saja antara katibud darsi dengan katibunid darsa, artinya sama saja. Wa innama udhifa talaban lil khiffati. Ya, dan kenapa katibunid darsa itu diidhofahkan menjadi katibud darsi? Itu faedahnya hanyalah ya, karena menuntut adanya meringankan bacaan di situ, ya, peringanan bacaan di situ. Wa dalilu ala anna hadhil idhofata la tufidu ta'rifan, ya, dan yang menjadi dalil bahwa idhofah lafdhiyah ini itu tidak membawa makna ta'rif atau ma'rifah, itu adalah wuqu'ul mudhafi na'tan lin nakirati. Ya, karena mudhaf itu bisa menjadi na'at bagi isim yang nakirah. Fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat ke-95. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hadiyam balighal ka'bah. Hadiyam balighal ka'bah. Ya, itu sebelumnya kan ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dawa adalim minkum hadiyam balighal ka'bah. Yaitu sebagai had, ya. Had yang dibawa sampai ke Ka'bah. Maka baligha di sini, ya, atau kita baca dari naskahnya, fabaligha sifatun li hadiyan. Maka lafadz baligha di situ adalah sifat untuk lafadz hadiyan. Wa huwa nakiratun. Padahal lafadz hadiyan itu nakirah. Walau kanal mudhafu baligha iktasabat ta'rifa minal mudhafi ilaihi ma sahha wuqu'uhu na'tan lin nakirati. Dan kalaulah misalnya si mudhaf yaitu baligha itu mencapai derajat ma'rifah. Ya, mencapai derajat ma'rifah karena mudhaf ilaih, karena disandarkan kepada al-Ka'bah, dan al-Ka'bati itu kan ma'rifah. Kalau misalnya baligha itu memang mencapai derajat ma'rifah karena lafadz al-Ka'bati, ma sahha wuqu'uhu na'tan lin nakirati, maka dia tidak akan sah menjadi na'at bagi isim nakirah yaitu hadiyan. Ya, ini adalah dalilnya. Wa kadza dukhulu rubba 'alal mudhafi ma'a idhafatihi li ma'rifatin. Kemudian dalil lain yang menunjukkan bahwa idhofah lafdhiyah itu tidak membawa makna ma'rifah, itu adalah masuknya lafadz rubba kepada mudhaf. Padahal mudhaf tersebut itu diidhofahkan kepada isim ma'rifah. Ya, jadi ada rubba, kemudian rubba itu masuk ke mudhaf. Mudhafnya itu diidhofahkan ke isim ma'rifah. Ya. Padahal rubba itu hanya bisa masuk ke isim nakirah. Kira-kira maksudnya seperti itu.
Nahwu contohnya, rubba mukhrijiz zakati masrurin bi ikhrajiha qad abtalaha bil manni wal adza. Ya, rubba mukhrijiz zakati masrurin bi ikhrajiha qad abtalaha bil manni wal adza. Betapa banyak orang yang mengeluarkan zakat, yang dia itu dalam keadaan senang atau bergembira ketika mengeluarkan zakatnya. Yang sungguh, ya amalan dari zakatnya itu batal karena dia menyebut-nyebut ya, pemberian tersebut dan juga menyakiti perasaan penerima. Ya, ini kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya. Ya, sudah diberikan tapi diungkit-ungkit. Ya, dan juga al-adza, ya, menyakiti perasaan penerima. Nah, maka di sini apa yang menjadi syahid? Kan tadi rubba mukhrijiz zakati. Ya, betapa banyak orang yang mengeluarkan zakat. Nah, rubba kan masuk ke mukhriji. Mukhriji itu isim fa'il. Ya, isim fa'il. Kemudian dia masuk ke az-zakati, yang dia itu ma'rifah. Nah, padahal rubba itu hanya bisa masuk ke isim nakiroh. Ya, kemudian lihat disifati dengan apa? Masrurin bi ikhrajiha. Ya, disifati dengan isim nakiroh juga. Ini dalil yang berikutnya. Wahiyya la tadkhulu illa ala nakiratin. Dan yang namanya rubba itu tidak bisa masuk kecuali kepada isim nakiroh. Atau rubba itu hanya masuk ke isim nakiroh. Kama taqaddama fi hurufil jarri. Sebagaimana telah berlalu penjelasannya pada huruf jar. Nahwu contohnya, rubba muballighin aw amin sami'in. Ini hadis ya. Rubba muballighin aw amin sami'in. Ya, betapa banyak orang yang disampaikan kepadanya, yang mungkin satu hadis ya, itu lebih paham daripada orang yang mendengar langsung hadis tersebut. Kita lihat catatan kaki. Ya, rawahu Tirmidzi, ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, raqma sab'atin wa khamsina wa sittimi'atin wa alfaini, pada hadis nomor 2657. Wa Ibnu Majah, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, raqma tsnaini wa thalathina wa mi'ataini, hadis 232. Wa Ahmadu, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Mujallad as-Sabi'ah, pada jilid yang ke-7, raqma wahidin saja. Raqma wahidin wa ishrina wa mi'ataini, pada halaman nomor 221. Wa huwa haditsun sahihun, dan itu adalah hadis yang sahih, sangat masyhur. Kita kembali ke atas. Wa ammat dalilu annaha la tufidul mudhafa takhsisan. Adapun yang menjadi dalil bahwa idhafah lafdhiyah itu tidak membawa makna takhsis terhadap mudhaf. Mengapa? Fali anna takhsisas san'i bil ma'rufi fil mithalil madhkuri, karena mengkhususkan perbuatan kebaikan pada contoh yang sebelumnya. Tadi kan sani'ul ma'rufi, tadi apa ya? Sani'ul ma'rufi ma'jurun, ya, sani'ul ma'rufi ma'jurun. Pelaku kebaikan itu akan diganjar dengan pahala. Nah, maka pengkhususan perbuatan kebaikan pada contoh sebelumnya, yaitu sani'ul ma'rufi, laisa bijadidin, itu bukan merupakan hal yang baru. Lihusulihi qoblal idhofati, karena makna tersebut itu sudah ada sebelum diidhofahkan. Ya, makna itu walaupun tidak diidhofahkan, itu sudah ada. Nahwu contohnya, fulanun sani'un ma'rufan. Ya, fulanun sani'un ma'rufan. Fulan adalah pelaku kebaikan. Nah, makna itu sebelum diidhofahkan itu sudah ada.
Wa hadza makna qawlihi, dan ini adalah makna ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wakhsus awwala ila akhirih. Ai maksudnya, ukhsusil awwala, ya khususkanlah yang pertama dari idhofah, wa huwal mudhafu, yaitu lafadz mudhaf, au arifhu, atau ma'rifahkan mudhaf. Billadzi talahu, dengan lafadz yang mengikutinya, wa huwal mudhafu ilaihi, yaitu mudhaf ilaihi. Bimakna, maknanya, annal mudhafa yatakhassasu au yata'arrafu bil mudhafi ilaihi. Bahwa mudhaf itu menjadi khusus dan juga menjadi ma'rifah karena mudhaf ilaihi. Wa hadza idza kanatil idhofatu ma'nawiyatan, dan itu terjadi jika idhofahnya itu adalah idhofah ma'nawiyah. Tsumma dzakara annal mudhafa idza kana wasfan yushabihu yaf'alu. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa jika mudhaf itu berupa lafadz wasf yang menyerupai yaf'alu atau fi'il mudhari', yuridu yang dimaksud adalah mushbihan al-fi'la al-mudhari'a fil amali. Ya, menyerupai fi'il mudhari' dari sisi amalannya. Wat-dalalati 'alal hali wal istiqbali, dan juga menyerupai fi'il mudhari' dari sisi dia itu menunjukkan keadaan sekarang dan juga waktu yang akan datang. Fa innahu la lebih tepat. Ikut bait aja ya. Fa innahu la yu'zalu 'anit tankiri. Karena mudhaf tersebut, ya, lafadz mudhaf tersebut kalau dia menyerupai fi'il mudhari, itu tidak terlepas dari nakirah. Ai maksudnya la yufariqut tankira mutlaqan. Ya, tidak terpisah dari nakirah, penakirahan secara mutlak. Sawa'an udhifa li ma'rifatin au nakiratin. Ya, sama saja. Baik si mudhaf tersebut diidhofahkan kepada isim ma'rifah atau diidhofahkan kepada isim nakirah, tetap dia tidak terlepas dari kenakirohannya. Li'anna hadhil idhofata la tufiduhu ta'rifan wala takhsisan. Karena idhofah ini, yaitu idhofah lafdhiyah, itu tidak membawa makna ta'rif, ya ma'rifah, dan juga tidak membawa makna takhsis. Tsumma dzakarol amtsilatal lati tu'ayyidu ma yaqulu. Kemudian beliau memberikan contoh-contoh yang menguatkan apa yang beliau katakan. Wahia, yaitu rubba rojina, ya rubba rojina. Fal mudhafu wa huwa kalimatu rojin, ya, maka mudhafnya yaitu kata rojin, yang kalau diidhofahkan menjadi roji, ya. Ismu fa'ilin, itu adalah isim fa'il. Lam yaktasibit ta'rifa, ya lam yaktasibit ta'rifa bi idhofatihi ila dhamiri. Yang dia tidak akan mencapai derajat ma'rifah dengan mengidhofahkannya kepada dhamir. Jadi rojina ini walaupun diidhofahkan kepada dhamir tidak mencapai derajat ma'rifah. Fal mudhafu wa huwa maka dhamir bidalili dukhuli rubba alaihi. Yang menjadi dalil adalah dia bisa kemasukan rubba. Wa hiya la tadkhulu illa ala nakiratin, di mana lafadz rubba itu tidak bisa masuk kecuali kepada isim nakirah. Atau lafadz rubba itu hanya bisa masuk ke isim nakirah. Wal mithalu tsani, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala memberikan contoh yang berikutnya, azimil amali, yaitu besar angan-angannya. Sifatun musyabbahatun, azim itu adalah sifah musyabbahah, lam yaktasibit ta'rifa, dan juga tidak mencapai derajat ma'rifah. Bidalili wuqu'ihi na'tan li kalimati rojin, karena azimi itu menjadi na'at atau sifat bagi kata rojin. Wahia nakirotun. Padahal lafadz
Rajin itu nakiroh. Maka azim di sini itu juga tidak mungkin ma'rifah. Wal mithalus tsalitsu, dan contoh yang ketiga, murawwa'il qalbi. Ya, murawwa'il qalbi, hati yang ketakutan. Fal mudhafu murawwa'i ismu maf'ulin. Maka mudhafnya yaitu murawwa' itu adalah isim maf'ul. Lam yaktasibit ta'rifa, yang tidak mencapai derajat ma'rifah. Bidalili wuku'ihi na'tan tsaniyan di kalimati rajin. Dalilnya adalah dia menjadi na'at yang kedua bagi kata rajin. Wahia nakiratun. Padahal lafadz rajin itu nakiroh. Wal mithalur rabi'u, dan contoh yang keempat, qalilil khiyali. Ya, qalilil khiyali. Kecerdasannya atau tipu dayanya kurang, kecil. Fal mudhafu qalili sifatun musyabbahatun. Maka mudhafnya yaitu qalil itu sifah musyabbahah. Lam yaktasibit ta'rifa, yang juga tidak mencapai derajat ma'rifah. Bidalili waqa'ihi na'tan tsalitsan li kalimati rajin. Sama juga. Yang jadi dalilnya dia itu menjadi na'at atau sifat yang ketiga bagi kata rajin. Padahal dia juga nakiroh. Tsumma bayyana anna hadhil idhafata tusamma lafdhiyatan. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu menjelaskan bahwa idhafah yang ini, yang disebutkan di sini, disebut idhafah lafdhiyah. Lima taqaddama, dengan alasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Wa amman naw'ul awwalu, sedangkan jenis yang pertama, ya, yang contohnya di bait sebelumnya, yang nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhifu khdhif ka turisina. Ya, turisina. Turisina di situ adalah nau'ul awal, an-nau'ul awal, jenis yang pertama. Fatusamma mahdatan wa ma'nawiyatan. Maka turisina disebut idhofah mahdoh atau idhofah ma'nawiyah. Wa taqaddama bayanu dzalika, yang telah berlalu penjelasannya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.